pagi adik-adik semuanya. Puji Tuhan kalau hari ini kita berjumpa kembali dalam persekutuan kelas praremaja tanggal 24 Januari 2021. Apa kabar kalian semua? Berharap kita semua dalam kondisi yang baik. Adik-adik, Lose juga berharap kalian tidak bosan-bosannya untuk terus beribadah kepada Tuhan, supaya kita tetap setia kepada Tuhan, beribadah dan juga menguduskan hari Sabat walaupun kita beribadah dari rumah secara online ya. Adik-adik, sebelum memulainya, mari kita bersama-sama memuliakan Tuhan melalui suara kita pujikan Tuhan melalui lagu Selamat Pagi Bapa. Adik-adik, sebelum mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih kalau pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama
beribadah kepada Engkau di hari Minggu ini. Tuhan, ajarkan kami untuk setia beribadah kepada Engkau, supaya kami memiliki hati yang setia kepada Engkau, menguduskan hari Sabat. Tuhan Yesus, pada saat ini kami juga berdoa, mungkin ada di antara adik-adik kami yang mulai malas ataupun mulai bosan untuk beribadah karena secara online. Tuhan, tolonglah turunkan Roh Kudus-Mu atas kami, supaya kami diberikan semangat, senantiasa rindu untuk beribadah kepada Engkau, dan juga rindu untuk belajar akan firman Tuhan. Tuhan, urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, tinggallah di dalam hati kami, dan juga tinggallah di dalam pikiran kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, hari ini Lose akan menyampaikan sebuah firman Tuhan yang berjudul berguna untuk Tuhan, ya. Adik-adik, sebelum memulai membaca Alkitab, Lose punya 3 buah benda, ya. Benda yang pertama adalah sebuah pot bunga. Adik-adik tahu pot ini terbuat dari apa? Pot ini terbuat dari tanah liat, ya. Terbuat dari tanah liat, ya, dibentuk menjadi sebuah pot bunga, ya. Nah, adik-adik, dari tanah liat yang sama itu juga bisa dibuat sebuah poci teh, ya, dari bahan yang sama, yaitu tanah liat. Nah, dari bahan yang sama juga bisa dibuat vas bunga yang cantik, ya. Nah, ketiga benda ini meskipun bahannya sama dari tanah liat, tetapi memiliki fungsi yang berbeda dan juga bentuk yang berbeda. Nah, adik-adik, apa bedanya? Kan sama-sama tanah liatnya. Tanah liat yang ini dia memiliki pori-pori yang lebih banyak, sehingga dia bisa menyerap air. Kalau dia menyerap air, maka tumbuhan ini bisa mendapatkan air dari potnya, ya. Dia bisa menyerap air sehingga bunganya bisa hidup, tidak kering, ya, tidak kekeringan, ya. Kemudian apa bedanya dengan pot yang ini, vas bunga yang ini? Ya, kalau vas bunga yang ini dia itu mengkilap. Coba kalian lihat permukaannya. Wah, mengkilap dan cantik, ya. Nah, karena permukaannya ini cantik, diberi lapisan untuk mengkilap, sehingga vas bunga ini tidak bisa menyerap air, ya. Jadi dia tidak bisa dipakai untuk menanam tanaman, ya. Seperti ini tanaman anggreknya, Lose. Jadi ini hanya untuk hiasan, ya, untuk vas bunga, bunganya juga bunga palsu, ya, bunga tiruan, ya. Nah, cantik tetapi dia cuma untuk hiasan. Berguna sih, ya. Coba kalau misalnya bunganya Lose yang indah ini Lose pasang di sini, kira-kira cocok enggak buat hiasan meja? Nggak cocok, ya. Nah, kemudian bagaimana dengan poci teh ini? Ya, dia juga dibuat dengan lapisan yang kedap air, ya, sehingga meskipun diisi air dia tidak tumpah, ya. Bahkan ada bentuknya, ada monyongnya ini, sehingga ketika kita menuangkan teh di cangkir tidak tumpah kemana-mana, ya, langsung bisa tertuang dengan baik di cangkirnya. Nah, adik-adik, ketiga benda ini dengan bahan yang sama tetapi bentuknya berbeda dan juga fungsinya pun berbeda. Adik-adik, bisa juga waktu perajin tanah liat itu, ya, tukang pembuat tanah liatnya ini loh, sepinggirkan dulu. Membuat adonan tanah liat kemudian dibentuk, ya. Dibentuk terus tiba-tiba
bentuknya itu tidak sesuai dengan yang dia inginkan. Apa yang dia lakukan? Misalnya pembuat perajinnya ini mau membuat poci, ya. Tetapi tiba-tiba waktu dibentuk, loh, penyok. Bentuknya penyok, bisa penyok ya. Atau mau buat monyongnya, mau dipasang coplok, patah ya. Nah, apa yang dilakukan? Maka yang bisa dilakukan oleh perajin tanah liat itu dia membongkar ya, dipenyet-penyet lagi, diulangi lagi pekerjaannya. Nah, pada saat dia mengulangi mungkin dia pikir, oh mungkin ini aku mau buat ini aja dah, membuat bentuk yang lain. Misalnya gak jadi membuat poci teh, akhirnya membuat vas bunga atau bahkan membuat cangkir ya, bisa saja. Mengapa? Yaitu kehendaknya si pembuat tanah liatnya ya, pengrajinnya, terserah dia karena dia yang mempunyai kehendak untuk membuat ya, dia yang melakukan, berarti dia yang berkuasa atas adonan tanah liat tersebut ya. Nah, adik-adik, hari ini Lose akan menyampaikan sebuah firman Tuhan yang berhubungan dengan tanah liat ya. Mari kita baca dari kitab Yeremia 18 ayat 1 sampai 12. Lose harap adik-adik semua menyediakan Alkitab supaya kita bisa membaca bersama-sama. Mari kita baca bersama-sama. Yeremia 18 ayat 1 sampai 12. Pelajaran dari pekerjaan tukang periuk. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia, bunyinya, "Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali sebagai bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan bahwa aku akan mencabut, merobohkan dan membinasakannya. Tetapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikian telah bertobat dari kejahatannya, maka menyesallah aku bahwa aku hendak menjatuhkan malapetaka yang kurancangkan itu terhadap mereka. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan bahwa aku akan membangun dan menanam mereka. Tetapi apabila mereka melakukan apa yang jahat di depan mataku dan tidak mendengarkan suaraku, maka menyesallah aku bahwa aku hendak mendatangkan keberuntungan yang kujanjikan itu kepada mereka. Sebab itu, katakanlah kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem, beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku ini datang menyiapkan malapetaka terhadap kamu dan merancangkan rencana terhadap kamu. Baiklah, kamu masing-masing bertobat dari tingkah lakumu yang jahat dan perbaikilah tingkah lakumu dan perbuatanmu. Tetapi mereka berkata, tidak ada gunanya, sebab kami hendak berkelakuan mengikuti rencana kami sendiri, dan masing-masing hendak bertindak mengikuti kedegilan hatinya yang jahat.
Demikianlah firman Tuhan hari ini. Adik-adik, firman Tuhan hari ini adalah perkataan Tuhan kepada Nabi Yeremia. Ya, Yeremia itu hidup pada zaman kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda sudah terbelah dua, di mana rakyatnya, bangsa Israel dan kaum Yehuda ini sudah tidak ingat lagi kepada Tuhan. Adik-adik masih ingat kan ceritanya Lose tentang kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda ya, jangan lupa ya. Nah, adik-adik, pada saat itu raja kerajaan Yehuda sudah tidak setia lagi kepada Tuhan. Kalau rajanya tidak setia, menyembah Baal, menyembah berhala-berhala mereka, maka rakyatnya pun juga ikut apa yang dilakukan oleh rajanya ya. Nah, kemudian Tuhan memakai Nabi Yeremia untuk mengingatkan kembali rakyatnya. Nah, cara mengingatkan Tuhan kepada rakyatnya ini dengan menggunakan perumpamaan, yaitu sebuah tanah liat ya, tentang perajin tanah liat. Kalau di dalam kitab suci ini dikatakan tukang periuk ya, atau penjunan ya. Nah, tempat bekerjanya itu biasanya ada mejanya yang bisa berputar itu ya, namanya pelarikan ya. Nah, adik-adik, dalam firman Tuhan ini diceritakan Nabi Yeremia diutus untuk pergi ke rumahnya seorang tukang periuk yang sedang mengerjakan. Nah, di situ baru Tuhan menyampaikan sebuah firman Tuhan ya. Dikatakan seperti pada ayat yang ke-6, masakan aku tidak dapat bertindak, hai kaum Israel, demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Adik-adik, seperti yang Lause ceritakan tadi ya, kalau tukang periuk itu membuat tanah liatnya ya, kemudian dibentuk-bentuk ya, ternyata bentuknya itu tidak sesuai dengan yang diharapkan ya. Kemudian apa yang dilakukan? Dihancurkan kembali. Nah, Tuhan memakai perumpamaan itu kepada bangsa Israel, yaitu ketika bangsa Israel sudah tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, yaitu hidupnya bangsa Israel sudah tidak beribadah kepada Tuhan lagi, tidak menyembah Tuhan lagi ya. Mereka sudah melupakan Tuhan. Nah, maka Tuhan berkata bahwa Tuhan pun bisa menghancurkan bangsa Israel dan bangsa kerajaan Yehuda ini ya, dihancurkan. Tetapi di dalam ayatnya yang ke-7 dan 8 dikatakan, ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa, tentang suatu kerajaan, bahwa aku akan mencabut dan merobohkan, membinasakan. Tetapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikian telah bertobat dari kejahatannya, maka menyesalah aku, yaitu Tuhan ya, menyesalah Tuhan bahwa Tuhan hendak menjatuhkan malapetaka kepada mereka ya. Jadi kalau misalnya ada sebuah bangsa yang Tuhan sebetulnya ingin menghukum bangsa itu, tetapi ketika bangsa itu bertobat ya, dalam hal ini yaitu bangsa Israel dan kerajaan Yehuda ya. Nah, kalau mereka bertobat, maka Tuhan itu menyesal akan menjatuhkan hukuman kepada mereka. Nah, tetapi Tuhan juga berkata di ayat yang ke-9 dan ke-10, ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan, bahwa aku akan membangun dan menanam
mereka. Tetapi apabila mereka melakukan apa yang jahat di depan mataku dan tidak mendengarkan suaraku, maka menyesallah aku bahwa aku hendak mendatangkan keberuntungan yang kujanjikan itu kepada mereka. Nah, adik-adik kalian ingat ya, waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, Tuhan itu pernah berjanji kepada bangsa Israel ya, bahwa Tuhan akan menyertai mereka ya. Buktinya waktu bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, Tuhan menyertai mereka sehingga ketika mereka berperang melawan musuh, mereka bisa menang. Dan Tuhan juga memberikan mereka keberuntungan ya. Ketika itu apa saja yang dilakukan oleh bangsa Israel selalu berhasil ya, beruntung. Karena pada saat itu bangsa Israel sungguh-sungguh setia kepada Tuhan. Tetapi pada kenyataannya setelah mereka sekian lama hidup di tanah Kanaan yang subur, yang berlimpah-limpah itu, akhirnya mereka menjadi tidak setia lagi kepada Tuhan. Mereka sudah lupa kepada Tuhan ya. Akhirnya mereka sudah tidak menyembah Tuhan lagi ya. Nah, Tuhan bisa mencabut ya semua janji yang sudah Dia katakan ya. Tuhan itu berkuasa ya, seperti tukang periuk berkuasa terhadap tanah liat yang Dia bentuk ya. Kalau Tuhan itu merasa aku sudah memberkati kamu tetapi kamu tidak setia, maka Tuhan pun berhak untuk mencabut ya berkat-berkat yang diberikan Tuhan kepada mereka. Sebagai pencipta, Allah berhak atas manusia. Tuhan juga berhak mendatangkan berkat dan juga menghukum. Sebaliknya, janji-janji Allah erat hubungannya dengan kesetiaan manusia kepada Tuhan. Ketika bangsa Israel sudah tidak setia lagi kepada Tuhan, maka Tuhan berhak untuk menjatuhkan hukuman kepada mereka. Namun adik-adik, di antara sekian bangsa Israel yang sekian banyak, masih ada orang-orang yang setia kepada Tuhan. Contohnya Nabi Yeremia ya. Nabi Yeremia setia kepada Tuhan. Dia tetap beribadah kepada Tuhan dan juga dia setia melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepada Nabi Yeremia. Ya, seperti yang kalian baca tadi, Nabi Yeremia diutus ke rumahnya tukang periuk ya. Nabi Yeremia juga diutus untuk memperingatkan bangsa Israel dan kaum Yehuda supaya bertobat kepada Tuhan ya, kembali kepada Tuhan. Tetapi sayangnya apa yang dikatakan oleh bangsa Israel, mereka berkata dalam ayatnya yang ke-12 ya, ayo kita lihat. Tetapi mereka berkata, tidak ada gunanya, sebab kami hendak berkelakuan mengikuti rencana kami sendiri ya, dan masing-masing hendak bertindak mengikuti kedegilan hatinya yang jahat ya. Nah adik-adik, ketika Tuhan menciptakan bangsa Israel, ketika Tuhan menyayangi bangsa Israel, Tuhan mempunyai fungsi tertentu terhadap bangsa Israel, yaitu sebagai umat Allah yang menyembah Tuhan. Nah, seperti misalnya fungsi poci teh ini ya. Perajin tanah liat membuat poci teh ini dengan fungsi dan guna yang tertentu ya. Dia membuat poci ini supaya bisa diisi teh dengan monyongnya supaya ketika dituang di cangkir tidak berceceran ya. Nah, apa gunanya kalau misalnya poci teh yang sudah jadi ini tiba-tiba jatuh dan pecah ya, sehingga dia tidak berguna lagi untuk
membuat teh, ya, dikasih air, karena pecah airnya keluar semua. Berarti poci teh ini sudah tidak ada gunanya lagi, ya, tidak ada manfaatnya lagi. Adik-adik, Tuhan menciptakan setiap orang juga dengan fungsi-fungsinya tertentu, dan Tuhan mengharapkan setiap makhluk yang diciptakan itu berguna untuk Tuhan. Begitu juga dengan kita. Setiap orang diciptakan oleh Tuhan mempunyai fungsi dan guna tertentu, ya. Tuhan juga menginginkan bahwa kita menjadi sosok yang berguna untuk Tuhan. Jadi misalnya ketika Tuhan menciptakan kita dengan kepandaian tertentu, maka Tuhan pun menginginkan kita menggunakannya untuk kemuliaan Tuhan. Tetapi bisa juga seperti bangsa Israel, ya. Dia diciptakan dan dipakai Tuhan untuk memuliakan Tuhan, tetapi dia tidak menggunakan fungsinya, ya, dengan baik, sehingga Tuhan marah terhadap bangsa Israel. Biarlah kita menjadi seperti tanah liat di tangan tukang periuk yang bergantung pada pembentukan Tuhan. Adik-adik, mungkin juga hidup kita penuh dengan kesukaran dan penderitaan. Hal ini dapat terjadi karena sampai sekarang kita belum hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Misalnya, Tuhan menginginkan kita untuk tetap setia beribadah kepada Tuhan. Tetapi seringkali kita seperti bangsa Israel tadi itu bertindak, berkelakuan mengikuti rencana dirinya sendiri, bertindak mengikuti keinginan sendiri. Bahkan di dalam ayat 12 tadi dikatakan mengikuti kedegilan hatinya, ya. Jadi misalnya Tuhan menghendaki kita menggunakan hari Minggu untuk beribadah kepada Tuhan. Tetapi ketika kita mengikuti kedegilan hati kita, keinginan hati kita untuk bermalas-malasan, bersantai-santai, ya, bermain, ya. Nah, itu artinya kita tidak menggunakan kehidupan kita sesuai dengan kehendak Tuhan, ya. Tuhan selalu menunggu kita supaya kita kembali kepada Tuhan dan hidup sesuai dengan tujuannya, sehingga kita menjadi orang-orang yang berguna bagi Tuhan, ya. Nah, adik-adik, firman Tuhan pagi ini berkata bahwa kita harus hidup berguna untuk Tuhan. Apapun fungsi yang sudah Tuhan berikan kepada kita, ya. Kalau Tuhan menciptakan kita untuk beribadah, maka kita pun harus tetap setia beribadah, ya. Jangan seperti bangsa Israel, ya. Adik-adik, itu firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Saya harap adik-adik semua bisa memetik makna yang terkandung di dalamnya supaya kita berguna bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang telah kita dengar pada pagi hari ini. Tuhan, berkatilah kami supaya kami menjadi sosok pribadi yang berguna kepada Tuhan, melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga kami terbebas daripada murka Allah, terbebas daripada hukuman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.